Bedanya pendeta Stephen Tong sama pendeta-pendeta yang lulusan teologi yang pintar sekali di Amerika apa? Sekarang gereja Amerika kosong. Gereja terbesar di New York yang bisa menampung 3.000 orang. Biasanya sedikit sekarang. Tapi Stephen Tong datang penuh. Engkau bisa lihat foto saya, bukan membual. Saya bukan omong kosong. Saya menyatakan fakta. Saya tidak takut lu Amerika kah, you Inggris kah, engkau negara paling maju kah. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, kalau engkau tidak lagi beriman kepada kitab suci, biarpun engkau gereja yang paling terkenal, paling besar, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saya sudah lihat dengan jelas, tidak bisa manusia melarikan diri. Tidak bisa manusia menipu Tuhan. Tidak bisa manusia pajang di luar bagus, karena Tuhan lihat ke dalam. Ini kali saya khotbah di New York, kita sewa gedung itu, dan sewanya ribuan dolar. Satu hari lebih $20.000 saya sewa gedung ini. Ratusan juta. Lalu waktu saya mau masuk, ditaruh di satu kamar. Nanti dari sini belok kanan, kiri, bisa naik mimbar. Orang ribuan sudah tunggu di sana. Ini bukan foto bikinannya. Ini fakta. Tak ada pendeta Asia bagi gereja ini bisa penuh seperti ini. Saudara-saudara, you harus bangga. Pendetamu bukan hanya laku di Indonesia. Sampai di negara begitu jauh, tetap ribuan orang datang. Yang antar saya itu, dia mungkin majelis. Saya tanya dia, what about this church? Usually how many people attend the meeting? Oh, very few. Sedikit sekali yang ikut. Saya tanya, why? Yeah, I don't know. But your meeting is full. Pak Stephen Tong, you punya kebaktian penuh sesak. Tapi biasanya gereja ini kosong sekali. Saya tanya, kenapa? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu, you datang penuh. Orang di New York kok bisa kenal kamu dari Indonesia? Orang di New York kok bisa penuh di sini karena engkau datang? Saya tidak ngerti. Padahal itu bukan paling banyak. Yang pernah saya bikin kebaktian paling banyak di New York 6.500 orang. Saya bukan main-main, saya bukan bohong. Saya tidak pernah menipu dari mimbar ini kepada siapapun yang ikut kebaktian di sini. Lalu saya mengatakan, probably they don't believe Jesus. Orang gereja ini tidak percaya. Oh yes. Orang itu cewek umur 50 lebih. Betul kau katakan. Mereka tidak percaya Injil. Karena apa? Sudah pintar, sudah hebat, sudah menganggap diri, sudah tidak perlu Tuhan. Maka Tuhan bilang, you tidak perlu saya. Bukan you tidak perlu saya tidak perlu kamu. Orang Kristen kalau sudah dibuang Tuhan, lebih kasihan dari siapapun. Karena modal kita buang sendiri. They don't believe gospel. Yes, you are right. Because they don't believe gospel. That is the reason they are deposed by God. Orang tidak percaya Tuhan lagi dibuang oleh Tuhan. Di dalam gereja itu, mimbarnya pernah satu kali sebelum pendeta khotbah, dia kaget muncul satu lembaran. Please tell Jesus to us. We have long time never heard his name. Di atas mimbar pernah ada satu kertas. Silakan bicara tentang Yesus kepada kita. Karena kita sudah lama tidak dengar nama dia. Saudara-saudara, mau gereja kosong gampang. Mau gereja dibuang Tuhan gampang. Buang Tuhan terlebih dahulu. Jangan main-main. Saya sudah umur 80 lebih. Saya tidak tahu 20 tahun lagi gereja ini penuh atau kosong. Saya tidak tahu kalau saya sudah mati. Yang meneruskan baik Ivan Kristiono atau Heru atau Jimmy atau
Anton yang meneruskan menjadi pendeta di sini. Bagaimana menarik orang, bagaimana membawa lebih banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Saya tidak usah, I have done my best. Selama saya hidup, saya sudah kerjakan sebaiknya apa yang bisa saya lakukan. Saya harap semua penerus saya, pendeta-pendeta, bisa teruskan legend yang ada pada kita. Bisa meneruskan sesuatu pencapaian rohani yang kita sudah meraih di hadapan Tuhan.